Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini kita mengucap syukur bahwa kita boleh ada di sini, tiba di sini itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu bawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan untuk kami menjalani hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau bawa hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami mau bertemu muka dengan Engkau. Kami mau bertemu Tuhan di dalam hadirat Tuhan secara pribadi Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Jamah setiap kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biar nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai setiap kami, jamah setiap kami, dan tempat ini ya Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, dan kami siap bersuka cita karena segala kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan dalam hidup kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik, amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari masuk gerbang ya Tuhan. Sama-sama katakan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari ajak kiri kanannya. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yuk bersama-sama tamborin yuk. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal Bapak Ibu. selama-lamanya. Kita mau lebih kencang lagi di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik. Bersama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. haleluya. Sebab Tuhan Dia baik dan
besar, amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia apa? Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan. Lebih kuat lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari Ia besar. Kuasanya menghancurkan musuh. Haleluya. Dialah kita maha besar. Kita siap untuk menceritakan kebesarannya. Amin. Mari sama-sama katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya. Dia sungguh ajaib, di antara suku bangsa. Amin. Dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Saya mau dengar suara jemaat. Sebab Tuhan, jemaat Tuhan bisa lebih besar hari ini. Katakan Allah kita dahsyat. Sebab Tuhan, amin, sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Allah kita besar dan ajaib. Amin, saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa, Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Waktu-Mu yang terbaik dan pasti tepat, Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja
menjadi mungkin. jadi mungkin Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang Dia memberikan lebih dari apa yang pernah timbul dalam hati kita. Yesus menjawab Dia mendengar seruan hati kita, Bapak Ibu. Lebih dari apa yang kita harapkan Dia berikan. dengan caranya di waktu yang tepat. Sekali lagi. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi mari katakan. Yesus mendengar lebih dari yang Kami percaya Tuhan doakan. mau mendengar seruan hati setiap kami. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari bagi berdiri Bapak Ibu. Angkat kedua tangan kita katakan. Lebih dari yang doakan, lebih dari yang doakan, lebih dari yang harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Kami akan melihat. Mari dalam lebih sungguh lagi katakan Yesus mendengar.
bisa menemui setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau memeluk setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang paling tahu isi hati kami Tuhan Yesus. Engkau yang paling tahu isi hati setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Apa yang menjadi seruan hati setiap kami Tuhan. Berserah kami kepadamu Tuhan. Mari katakan dengan sungguh Bapak Ibu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.
sukacita dalam hidupnya. Yes Tuhan, Kau super keren kami ya Tuhan. Jaya Tuhan, satu-satunya. Ada yang lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Yes Tuhan, kami angkat tangan kami butuh pertolongan-Mu, kami angkat tangan kami Tuhan. Kau satu-satunya. Engkau Yesus satu-satunya. Memberkati Tuhan penyembuhku. Benar Bapa, Engkau Tuhan kami satu-satunya. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kepercayaan kami. Engkaulah sumber berkat kami. Engkaulah yang memelihara kami. Tubuh jiwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami mau mengandalkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati kami yang hadir pagi hari ini. Kami yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, agar setiap benih firman-Mu yang ditaburkan di tempat ini boleh jatuh di tanah yang subur, yang boleh bertumbuh-tumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi pagi memang saya mau berangkat ke sini. Saya dengar di radio ya, satu khotbah bagus juga, satu renungan. Dia bilang apapun di dalam dunia ini kita jadikan segala sesuatunya Yesus menjadi prioritas utama kita. Segala sesuatunya kita jadikan Yesus menjadi prioritas utama kita. Saya pikir benar juga ya. Nah, dia mengutamakan, dia beri umpama. Ya, dia berbicara. Dia bilang Indra Ken, dibilang kan gitu ya. Semua kita tahu ya. Yang main aplikasi Binomo ya, yang bodong itu. Nah, dia segala sesuatunya punya. Bahkan dia mempunyai gaya hidup, motonya semuanya murah, kan dibilangkan gitu. Padahal dia beli dengan harga yang begitu mahal. Semuanya, nggak ada yang nggak branded. Termasuk mobil-mobil mewah semuanya. Wah, dia bilang murah. Gampang gitu. Jadi kalau kita melihat, dia nggak mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia mengutamakan apa? Mungkin dengan kesenangan dia,
hobi dia, harta benda dia. Nah, tapi mungkin ketika dia dihukum, ketika semua disita, itu mungkin bisa menyakitkan buat dia tentunya. Jadi segala sesuatu, kalau apa yang kita kagumi lebih daripada Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidup kita, mungkin diizinkan Tuhan hilang atau diambil orang, pasti itu akan menyakitkan. Tapi kalau kita berpikir segala sesuatu itu milik Tuhan, bukan punya kita, termasuk tubuh dan jiwa kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil, ya suka-sukanya Tuhan, semau-maunya Tuhan. Jadi kita nggak sakit hati, kita nggak kepahitan sama orang. Tapi kalau kita salah, nah ini yang berbahaya. Ada kepahitan dalam hidup kita, gitu. Kebencian mungkin kita tanamkan terus. Nah itu adalah sampah semuanya itu. Ya, sampah. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau bawa firman Tuhan dengan tema komunitas yang saling membangun. Ya. Kita baca ayat firman Tuhan dari Ibrani 10, 2 ayat aja, 24, 25. Saya baca aja ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat firman di atas, ada 2 kata yang harus kita garis bawahi, yaitu saling memperhatikan dan saling mendorong. Nah, kata memperhatikan memiliki arti apa? Menemukan dan melihat satu sama lain. Jadi kalau kita memperhatikan itu melihat satu sama yang lain, ya, menemukan. Mungkin kalau kita berbicara, kita di dalam jemaat, mungkin kita saling memperhatikan. Artinya apa? Saling melihat, saling menemukan satu dan yang lain. Makanya kalau di gereja kita ada yang memperhatikan mestinya kan gitu. Kita harus ada masuk di dalam satu paling enggak grup apa, misalnya komsel, harus ikut di komsel. Jadi kalau dari anggota komsel ada apa-apa ketahuan, saling memperhatikan. WBI harus ada ikut sekarang ini di grup WBI lewat apa, WhatsApp. Jadi kalau ada apa-apa udah ada pengumumannya di situ. Jadi kita nggak perlu kontak satu-satu lagi. Jadi kalau ada apapun di gereja bisa kita kasih tahu teman kita, siapa pemimpin kita, mungkin di Asher juga memperhatikan gitu. Nah, memang semenjak kita pandemi hampir 3 tahun ini ya, COVID misalnya, ketika jemaat terpapar COVID, ya mungkin kita juga nggak bisa ngebusukin, nggak berani nyamperin, memang nggak boleh. Kenapa? Ini kan penyakit menular. Beda misalnya dengan orang, oh dia sakit jantung, sakit mah, atau penyakit yang tidak ada virusnya, yang tidak menjelangkiti orang lain, tidak terpapar, itu tidak bisa memaparin orang lain gitu ya. Itu beda. Kenapa? Sedangkan waktu COVID, saudara saya sendiri dari keluarga adik saya, termasuk mama saya aja kena COVID, saya nggak berani datang. Saya nggak berani jemput. Kenapa? Ya takut kita yang masih sehat takut terkena COVID, terjangkit gitu ya. Yang saya suruh pergi siapa? Ya adik saya aja, karena dia udah satu rumah udah terkena. Tapi yang anehnya dia mau tetap suruh saya yang pergi jemput gitu. Saya bilang nggak mau saya. Nah kita hanya menghimbau,
Artinya menunjukkan, oh berobatnya di mana. Kan saya sempat share juga kan di grup waktu itu, kalau ada yang terkena COVID, oh ya di rumah sakit ini loh, sama dokter ini gitu. Ada beberapa dari jemaat kita pergi, termasuk mama saya waktu itu. Dia kan ada diabetes. Ketika dia kena udah 2 hari gak bisa berangkat, kata adik saya, dia masih diam-diam aja. Saya bilang, lu kena COVID? Enggak, kata dokter saya, dia bilang saya masih ada penciuman. Waduh, saya bilang gitu. Tapi dia udah meriang-meriang, kamu periksa sekarang juga, saya bilang kan gitu ya. Begitu dia pergi periksa, betul positif sama suster. Udahlah, saya bilang kamu gak usah pergi lagi. Cuma dia bilang, papa saya gak kena. Betul, kalau gak kena periksa, saya bilang sekarang pakai masker double. Pergi, memang benar negatif. Semua serumah kena, susternya kena, mama saya kena, semua 5 orang kena. Papa saya umur 91 tahun gak kena. Luar biasa, Tuhan pelihara. Makanya saya jemput papa saya pergi ke rumah dia, lu jangan dekat sini, saya bilang. Papa aja yang keluar, saya semprot semua papa saya, semprot semua. Saya bawa ke rumah saya yang di Pulau Dago. Jadi mulai dari hari itu sampai sekarang, jadi kedua orang tua saya udah tinggal sama saya. Jadi ya puji Tuhan ya, ada hikmatnya. Segala sesuatu itu ada rencana Tuhan. Jadi mulai dari COVID yang kemarin terpapar dari keluarga adik saya, orang tua saya. Jadi sekarang saya yang pelihara mereka berdua. Saya merasa senang bisa merawat kedua orang tua saya. Termasuk istri saya. Dia kan menantu. Nah, cuman saya ngomong, nih siap gak nih rawat orang tua? Dia bilang siap. Ya, siap. Bukan hanya dalam perkataan nih. Segala sesuatunya. Ya puji Tuhan. Sampai hari ini. Ya. Boleh bilang orang tua sehat. Ya waktu dibawa ke rumah sakit. Udah itu didorong pakai kursi roda. Udah gak tahu apa-apa lagi nih. Udah begini aja katanya. Udah gak sadar sama orang lagi katanya gitu. Begitu masuk di rumah sakit. Mau ditelepon, mau daftar gak bisa. Rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Waktu itu saya bilang ditelepon gak bisa, udah lu langsung aja pergi bawa, saya bilang kan gitu, pergi bawa pakai mobil, dia sendiri yang sopir, dia masih kuat. Begitu nyampe sana dia kasih tahu, waduh nomornya udah nomor 40-an lebih, sedangkan dia udah gak bisa apa-apa. Mama saya kan begitu. Aduh, saya bilang gimana ya caranya, banyak orang gak, saya bilang kan gitu, gak terlalu banyak. Aduh, saya bilang, lu ngomong aja deh sama susternya. Tapi ini jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Tapi ini dalam keadaan darurat, sakit. Mau saya bilang, udah lu suruh aturlah sama susternya. Ya dia ngomonglah sama suster begini kan gitu ya. Akhirnya apa? Begitu dokternya datang, yang tadi nomor 40-an, jadi nomor 155-nya masuk ke dalam langsung masuk semuanya. Dokternya santai aja tuh. COVID ya, dia bilang kan gitu. Sambil ngemil tuh susternya, maskernya cuma 1 tuh, nggak double, nggak apa, nggak ada pakai baju yang orang, kalau yang itu kan waktu itu kan lagi gawat-gawatnya itu pakai kayak orang mau ke bulan, kadang-kadang pakai bajunya kan gitu. COVID ya, sambil ngemil, disuntik, diinfus aja pakai obat gitu, vitamin. Nah, udah diinfus, mulai kuat dia, mulai semuanya diinfus, semuanya pulih gitu. Suruh pulang, nggak suruh dirawat. Umur 86 tahun mama saya ada diabetes, nggak dirawat, suruh pulang. Coba, cuman diinfus nih obat, bawa pulang. Ntar kalau udah sembuh, udah lu cek udah negatif, ya udah, ngapain datang sini lagi, dibilang kan gitu. Itu luar biasa, tenang. Makanya susternya nanya, dok nggak takut ya? Kan kita nih COVID semua. Enggak, udah biasa, tenang aja, dibilang gitu. Mungkin dia juga diinfus setiap hari, mungkin seperti itu. Nah, saya tahunya dari mana? Ini dari saudara saya juga ngasih tahu. Saudara saya waktu itu kena COVID juga. Sampai perginya udah nggak bisa apa-apa, pakai ambulan perginya bawa ke rumah sakitnya, pakai ambulan. Begitu infus sama dia, disuntik, udah suruh pulang juga, sembuh semua. Gitu. Makanya saya pergi juga ke situ. Ya puji Tuhan, sembuh.
Di sini ada yang pergi kalau nggak salah Pak Ahong deh, ada Pak Ahong sih. Nah, tuh sama siapa ya? Bu Neneng juga sempat saya kasih tahu ya Bu Neneng ya waktu itu ya. Saya sempat share di grup kan waktu itu. Bu Erni juga ada kan saya kasih tahu waktu itu ya. Nah, Pak Ahong kena kan waktu itu COVID. Dia pergi langsung infus ke sana. Begitu dia pulang, udah Pak, udah segar saya, dibilang gini. Dia ngomong di taksi tuh, ngomong COVID. Lu, gue bilang lu lagi di tol lu. Ngomong COVID, ntar diberhentiin sopirnya turun tengah tol, lu baru tahu, saya bilang kan gitu. Jangan ngomong COVID, saya bilang kan gitu. Begitu pulang, saya udah seneng, udah seger nih dibilang. Langsung pergi makan beli capcay dibilang. Waduh, nggak bilang, Kak boleh jalan-jalan, saya bilang. Ntar kena orang lain. Nah itulah, jadi kalau kita terkena sesuatu, kita harus saling menjaga. Nah ini hari juga Pak Irwan, Bu Prapti tadi, mungkin dia lagi nonton nih, tadi izin nggak pergi, dibilang badan lagi meriang. Tapi belum tentu dia ada sakit sesuatu, tapi udah berjaga-jaga karena kita orang banyak kan begitu ya, sehingga dia nggak bisa hadir, dibilang kan gitu. Langsung Bu Yani pakai masker deh kayaknya ya. Nah, itu. Jadi marilah kita saling memperhatikan kan tadi ya, saling melihat satu dan yang lain gitu. Jadi artinya apa? Kita saling memperhatikan itu saling menemukan dan melihat satu sama lain. Sedangkan kata mendorong itu dalam bahasa Yunaninya parakusmos, yang artinya membangkitkan atau membuat tajam, membangkitkan. Jadi mendorong, ya seperti memberi motivasi seperti itu ya, membangkitkan semangat seperti itu ya. Biar orang lebih bergairah seperti itu. Membuat tajam artinya ya membuat segala sesuatunya lebih luar biasa ya. Mungkin kalau firman Tuhan mengatakan manusia menajamkan sesama, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama manusia ya. Seperti itu. Nah, jadi dua hal ini diperlukan dalam pertumbuhan iman setiap orang percaya. Jadi kita harus saling memperhatikan dan saling mendorong. Nah, begitu juga di gereja. Jadi kalau ada apa-apa, kasih tahu ke pengurus gereja. Makanya kita harus aktif juga di komsel atau di usher. Jadi kalau ada apa-apa tahu. Jadi kita paling tidak saling mendoakan gitu ya. Saling memperhatikan gitu. Jikalau ada jemaat yang terkena sakit atau apapun. Makanya kemarin di WBI juga kebetulan saya bawa sharing firman kemarin sore, bagaimana Bu Hendra kesaksian juga tentang Santoso gitu ya. Nah kita bersyukur, puji Tuhan, Santoso telah dioperasi kedua kalinya ini ya, dioperasi yang lehernya bengkak. Ya terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya udah bantu dalam doa, mungkin yang bantu moral maupun material semuanya. Nah puji Tuhan katanya hasilnya tidak ganas ya dok ya. Ya jinak. Kalau tadinya dokter bilang ini ganas dokter yang lain, tapi kata dokter ini tidak ganas. Sesuai dengan perkataan. Karena perkataan kita mengandung kuasa. Ya kita tetap dukung dalam doa biar cepat pulih nih. Nah inilah butuhnya kita saling memperhatikan satu dan yang lain. Mungkin kalau saya terbatas, Pak KC terbatas, saya juga punya kesibukan, semua punya kesibukan, tapi bukan berarti kita nggak punya waktu. Kita pasti punya waktu, tapi kan nggak mungkin kita setiap hari telepon jemaat kita satu-satu, kan kita nggak tahu. Semua punya persoalan dan masalah masing-masing, mungkin kan seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa kita saling memberitahu. Jadi biar kita semua bisa terlibat gitu. Nah, next coba gereja adalah keluarga atau komunitas rohani yang di dalamnya
kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan kita. Salah satunya adalah kebutuhan untuk dimotivasi, didorong, dan dibangun oleh anggota komunitas yang lain. Jadi gereja ini adalah keluarga atau komunitas rohani yang ada semuanya ini. Jadi kita ini adalah keluarga. Keluarga di dalam satu iman. Jadi kita harus satu yang lain saling membutuhkan, saling dimotivasi, saling mendorong, dibangun oleh anggota komunitas yang lain. Jadi kita harus saling memperhatikan satu dan yang lain. Makanya saya juga ngomong kemarin untuk Asher, kalau ada jemaat yang baru, kita masih tahu nih. Misalnya kita yang duduk sebelah kan kita tahu kalau jemaat yang lama udah paling saling mengenal kan. Kalau kita nggak kenal, kita mungkin boleh salaman, sapa dulu. Oh, shalom Bapak Ibu, siapa kan beribadah di mana atau di mana. Nah, ketika ada dari sini pengumuman, misalnya ada jemaat yang baru, ya langsung kita salamin. Karena kadang-kadang orang kalau disuruh berdiri belum tentu dia mau. Kalau jemaat baru, dia malu kadang-kadang kan gitu. Tapi kitanya yang harus reaktif gitu. Kitanya yang harus peduli. Ya. Sering mungkin kita jumpain banyak orang Kristen yang kelihatannya rajin pergi ke gereja. Ya. Tapi mereka tidak mengalami pertumbuhan iman ke arah yang benar. Nah, ini yang penting, kita harus bertumbuh iman kita yang benar. Ini syaratnya apa? Salah satunya apa? Kita harus tertanam di dalam salah satu gereja lokal kita. Jangan kita mungkin pergi ke gereja-gereja yang lain. Mungkin kita ke mall, karena hari Minggu, udah deh kita jalan-jalan ke mall aja. Di sana kan ada gereja. Lah kita ibadah ke gereja sana. Biar pulang nanti biar bisa sambil jajan, makan atau apa. Tapi ini tidak membawa pertumbuhan iman kita. Kita perlu ada gereja yang tertanam. Artinya apa? Gereja yang pasti. Gereja yang memperhatikan kita. Harus tertanam. Iman kita harus tertanam. Sama halnya kalau ibarat pohon nih misalnya. Kita tanam pohon nih. Yang gak gampang mati mungkin pohon pisang ya paling gampang tuh. Kalau pohon yang lain kalau dicabut aja kalau itu kadang-kadang mati. Tapi kalau pohon pisang itu gampang. Tanam di mana aja pasti tumbuh. Tapi walaupun pohon pisang itu gampang tumbuh, gak gampang mati. Kalau kita tanam di sini, terus tanam. Baru 3 bulan, dia baru mau keluar akarnya, kita cabut lagi nih. Cabut lagi. Tanam lagi ke kebun yang lain. Tunggu 3 bulan. Baru mau tumbuh dia akar baru, kita cabut lagi nih. Kita tanam lagi kebun yang lain. Berbuah gak itu pisang? Nggak bakalan berbuah. Bertumbuh aja enggak. Gimana mau berbuah? Nggak bisa. Next. Apa yang kita lakukan untuk saling membangun? Ya. Itu memperhatikan. Ya ini sebetulnya nih khotbah saya ini tadi ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi kita harus saling memperhatikan nih. Satu dan yang lain. Saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Ya. Jadi saya minta semua kita jemaat saling memperhatikan. Coba next yang kedua. Yang kedua coba. Ya. Mendorong dalam kasih. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, mungkin kita sedang bergabung dengan satu komunitas kita yaitu GB Joyful. Kita memiliki kesempatan untuk bersekutu dan membangun persahabatan dengan sesama anggota tubuh Kristus tentunya ya. Jadi memang kita harus saling mendorong, saling memperhatikan satu dan yang lain.
Ini penting. Kadang-kadang jemaat ya harus kita perhatikan. Kok udah lama gak pernah datang ibadah misalnya. Kadang-kadang kita datangin, saya pernah, ya saya gak sebut ya siapa, jemaat. Dan Pak Iwan pergi, dia udah lama. Ya gak tahu sih dia mungkin udah ke gereja lain atau gimana. Pergi. Kendaraannya ada, semua ada di situ. Terus kita ketok-ketok, ada sih suaranya bunyinya, tapi orangnya nggak keluar-keluar. Ya udah, dia nggak mau keluar nggak apa-apa. Dan kita juga nggak perlu kecewa, nggak perlu sakit hati. Udah, kalau dia nggak mau keluar, nggak mau terima kita, ya nggak masalah. Udahlah Pak Iwan, kita pulang lagi, ya pulang. Udah itu ada tetangga yang dari lainnya keluar kayak yang ngeliatin kita, nggak tahu apa dia nelpon, siapa tuh yang datang kali kan gitu. Ya udah, gitu. Yang penting kita udah melakukan bagian kita, udah memperhatikan. Nah, dalam mendorong dalam kasih ini nih perlu nih. Nah, kalau kita melihat di kitab Ibrani ini kan ditulis oleh Rasul Paulus ya. Walaupun ada yang mengatakan nggak jelas apa Rasul Paulus atau bukan yang menulis. Tapi kalau kita melihat dari gaya bahasanya itu ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, mungkin Rasul Paulus menyuruh orang lain yang menulis, tapi masukan dari Rasul Paulus. Ya. Nah, kita tahu semua Rasul Paulus itu adalah, kalau kita lihat saat sekarang ini, Rasul yang luar biasa. Begitu banyak kitab-kitab yang ditulis oleh dia, Rasul besar. Dan paling banyak orang-orang membaca tulisan Paulus itu, paling banyak seluruh dunia tulisan Paulus paling banyak dibaca orang. Tapi sebelum dia menjadi rasul, dia kan orang penjahat. Dia orang yang tukang pembunuh, khususnya untuk orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Begitu banyak dia bunuh, dianiaya. Sehingga orang kalau dengar nama Paulus saja orang takut. Nah, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Roh Kudus melawat, menjamah, dia tersungkur di situ. Akhirnya apa? Dia jadi pengikut Kristus. Dia menjadi Rasul Kristus. Tapi sebelum dia jadi Rasul Kristus, semua orang menolak dia. Walaupun dia telah bertobat, dia udah percaya. Ketika dia mau masuk, mau khotbah, mau apa, semua gereja menolak dia. Semua gak mau menerima dia. Kenapa? Latar belakang dia yang orang takutin. Karena dia seorang pembunuh, seorang yang kejam. Ya, kejam. Akhirnya apa? Ada seorang yang mensupport dia, mendorong dia dalam kasih. Siapa? Yaitu Barnabas. Barnabaslah orang satu-satunya yang mensupport Paulus, yang mendorong Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Artinya apa? Barnabas memberikan jaminan buat gereja-gereja bahwa dia telah berubah, dia telah bertobat, dia bukan jadi seorang pembunuh lagi. Biar gereja-gereja bisa menerima. Barnabaslah orangnya yang mendorong Rasul Paulus. Artinya apa? Dia memberi garansi, dia memberi jaminan buat gereja-gereja agar Rasul Paulus bisa melayani Tuhan, bisa memberitakan firman Tuhan. Barnabas orangnya. Nah, kita pun harus menjadi seperti ini. Ini Barnabas yang lain buat teman-teman kita, mendorong mereka. Ya. Barnabas orangnya. Barnabas artinya apa? Anak penghiburan. Itu arti dari Barnabas, anak penghiburan. Itu luar biasa. Jadi kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling mendorong satu dan yang lain. Rasul Paulus saja mungkin tidak bisa terkenal.
kalau tidak ada Barnabas yang waktu itu memberi garansi buat dia, sehingga Rasul Paulus bisa melayani dengan luar biasa. Ya. Next. Kita adalah objek kasih dari sesama di dalam komunitas. Keberadaan mereka memungkinkan kita menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Ya. Jadi kita adalah objek nih. Semua kita adalah objek sesama di dalam komunitas kita. Karena kehidupan kita dilihat oleh semua orang tentunya. Jadi kita harus memiliki kasih Kristus itu. Karena orang Kristen itu identik dengan kasih. Coba kalau orang Kristen berbuat sesuatu yang salah, tuh kan orang Kristen kan korupsi, tuh kan orang Kristen kan membunuh, tuh kan orang Kristen kan menipu. Kayaknya orang Kristen, kayaknya kalau di luar Kristen nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sepertinya. Kayaknya kan nggak pernah kita, oh nih agama ini ya, kayaknya enggak loh. Memang kita dituntut karena kita kasih. Ajaran kita kasih. Maka Tuhan mau apa? Menerapkan apa? Firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Jadi kita harus saling mengasihi sesama manusia. Nggak gampang. Teori mah mudah. Prakteknya mah susah. Berbicara kasih mah gampang. Kasihlah musuhmu. Musuh disuruh mengasihi. Gampang nggak? Nggak gampang. Jika engkau ditampar pipi kiri, kasih apa? Pipi kanan. Kalau kita apa? Kalau ditampar pipi kiri, kita hajarnya pipi kanannya ya. Tonjok katanya kan gitu. Lebih enak. Tapi enggak. Itulah. Kita harus mempraktekkan kasih. Peduli gak kita? Jika ada saudara kita yang mungkin kekurangan dan sebagainya, ini kasih. Nah, makanya kita harus, yang saya bilang tadi, menjadikan segala sesuatunya apa? Firman Tuhan. Tuhan Yesus. Perhatian kita sama apa? Segala sesuatunya ukuran kita apa? Tuhan. Kasih. Jadi kalau kita ada sesuatu yang hilang atau kita terbantu orang, ya udah, bukan milik kita kok. Semua segala sesuatu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita punya harta banyak pun percuma. Itu hanya titipan sementara. Kalau kita nggak bisa memanagenya hilang. Tapi puji Tuhan, kalau kita bisa saling mengasihi satu dan yang lain. Makanya belajar kita. Makanya kemarin juga saya ngomong di WB, suami istri harus saling mensupport, saling mendukung. Kalau ada suami yang lagi kayaknya lagi persoalan, lagi punya masalah, lagi loyo nih, lagi kayaknya males banget. Istri yang kuat, saya ngomongkan kemarin, istri yang diberkati Tuhan, kasih tahu suaminya, semangat kamu, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebaliknya, suami pun harus mengingatkan istri kalau lagi kurang bergelora. Kita harus saling mensupport, saling mendukung satu dan yang lain. Intinya apa? Hanya kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tentu saja mereka bukanlah orang sempurna yang mudah kita terima apa adanya. Hal ini juga berlaku sama kepada kita, bahwa di mata anggota yang lain kita juga tidak sempurna. Kita nggak ada yang sempurna. Kita manusia biasa. Apa yang kita sombongkan nggak ada. Gelar, jabatan kita, kekayaan kita nggak ada. Nggak ada artinya di mata Tuhan. Tuhan nggak butuh itu. Tuhan butuh ketaatan kita. Tuhan butuh kerendahan hati kita. Tuhan butuh ketaatan kita. Melayani Dia dengan sesama kita tentunya, bukan hanya kepada Tuhan tetapi kepada sesama kita, karena kekristenan identik dengan salib, vertikal dan horizontal. Vertikal kita kepada Tuhan,
horizontal, sesama kita, sesama manusia. Ya. Kan kita nggak tahu hidup ini seperti apa. Nanti kita seperti apa. Sejam lagi kita nggak tahu kita seperti apa. Jadi kita nih nggak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan kita. Satu-satunya. Kita harus jadikan dia objek kita. Satu-satunya. Gak ada yang lain. Kalau kita menjadi objek kita, mungkin keluarga kita, anak, istri, suami, orang tua kita. Ketika dia dipanggil Tuhan, mungkin kita merasa, kehilangan sekali atau gimana. Tapi kalau kita tahu itu bukan milik kita, itu milik Tuhan, ya enggak perlu bersedih hati berlama-lama. Gitu. Atau kita kehilangan sesuatu. Seperti saya bilang tadi, kalau indra ken semuanya hilang kan? Yang tadinya dia bangga sekali, mobilnya banyak banget. Dia beli barang berapa miliar, murah banget ya katanya. Murah banget dibilang gitu. Nah itu. Next. Yang 3, saling menasihati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini artinya apa? Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Semua kita pasti akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi kita nggak tahu 1 jam lagi kita bagaimana hidup kita. Besok kita bagaimana hidup kita. Atau bulan depan bagaimana hidup kita. Tapi kita harus melakukan. Melayani Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti kita lakukan saat sekarang ini. Memang sih, Pak Pendeta katanya gitu. Saya gak perlu lagi datang ke gereja. Saya kan bisa ibadah lewat Zoom. Benar, bisa ibadah lewat Zoom. Tapi kalau di Zoom mungkin kita sendirian kan di rumah. Atau kita lihat dari HP. Gak fokus kita ibadahnya. Bukan ibadah itu. Mungkin kita hanya nonton. Seperti kita nonton TV aja. Tapi kita perlu ada pertemuan seperti ini. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Saling menguatkan. Satu dan yang lain. Saling menasehati. Satu dan yang lain. Jadi kita gak ada yang eksklusif nih. Kita semua sama. Di mata Tuhan kita semua sama. Gak ada yang istimewa. Semua kita sama. Kita hamba. Kita bukan owner. Kita bukan bos. Tapi memang harus ada pemimpinnya. Kalau gak ada pemimpin bahaya. Segala sesuatunya mungkin bisa liar. Semau-maunya. Tapi kita harus taat, tunduk dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Ya. Ya next, masih ada yang lain? Ya. Nasihat yang diberikan dalam konteks ini adalah tentang kerajinan beribadah kepada Allah. Nah ini, kita harus rajin datang beribadah. Kadang-kadang ada juga jemaat yang saya telepon. Kalau saya lagi itu, saya tanya nih. Saya gak sebut siapa. Kok gak pernah datang? Pak Gembala tahulah. Dibilang, saya itu, dibilang, susah bangunnya. Gak bisa. Saya bangun tuh siang. Loh ngapain loh? Kalau malam apa kerjanya? Saya suka main game. Coba. Main game. Tapi untuk ibadah gak bisa datang. Padahal kita ibadah jam 9 udah cukup siang kan. Kalau dulu jam 7, sekarang jam 9. Masih gak punya waktu buat Tuhan. Kalau tanya yang lain, waduh lagi kurang sehat, aduh lagi sakit, pinggang sakit katanya kan gitu. Nah itu saya bilang gitu. Justru kalau kamu masih bisa datang, kamu datang beribadah,
kamu berdoa, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sakit penyakitmu akan sembuh. Saya bilang, dalam nama Yesus. Amin. Wah, kayaknya lesunya apa ketiduran ya. Amin. Agak kuat tahan dikit. Amin. Udah bangun nih. Iya. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan. Daripada kita datang ibadah di sini itu nggak nyampe 2 jam loh tuh sebetulnya. Tapi kita harus sungguh-sungguh 2 jam itu. Makanya saya juga saling mendorong di tempat ini. Saya senang juga bangga yang muda-muda di tempat ini. Makanya saya terus mensupport mereka, ayo terus belajar. Mereka boleh membawa pelayanan yang luar biasa di tempat ini, khususnya Koriko, Doni, teman-teman semuanya nih. Wow. Ini kita harus saling memperhatikan, saling mendorong. Gitu. Saling menopang. Gitu. Jadi saya selalu bilang, ayo yang mau sekolah Alkitab, ayo belajar. Kita nih udah tua. Saya sama Pak Kece udah tua. Pak Kece umur berapa? 61 ya Pak Kece ya? 16, puji Tuhan. Belum ABG dia. 16 angkatan Pak gue kan. Aduh. Iya. Jadi kita koreksilah diri kita. Mungkin saya umur berapa sih? Tuhan tuh udah baik banget loh sama saya, mungkin kan gitu. Udah beli bonus buat kita. Tapi apa yang telah kita berikan buat Tuhan? Apa kita selama ini udah menyenangkan Tuhan belum? Kita udah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh belum? Gitu. Selama ini, apa yang telah kita perbuat? Udah membuat jiwa-jiwa buat Tuhan selama seumur hidup saya. Udah ada belum? Jangan-jangan doa kita hanya merintah Tuhan aja. Doa minta terus sama Tuhan. Wah Tuhan begini-begini. Oh Tuhan saya butuh ini. Tuhan saya gini-gini. Jangan kita tuh merintah Tuhan dulu. Kita siapa sih? Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Kayaknya saya sering nih ngomong begitu ya. Iya. Kita kan sukanya begitu. Emang Tuhan tuh pembantu kita, suruh disuruh. Mbak, tak minum dong. Mbak, mana baju saya? Kalau gitu ya. Mbak, tuh sepatu saya mana? Tuh kotor, dilap dong. Tuhan bukan seperti itu. Ingat, Tuhan itu punya segala-galanya. Bahkan tubuh jiwa kita milik Dia kok. Sementara itu masih banyak orang yang membiasakan diri tidak lagi beribadah. Di sanalah kita diminta untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, kita minta diingatkan nih. Jangan lagi membiasakan diri tidak beribadah. Janji ya, tetap rajin beribadah. Amin. Amin. Kok kayaknya loyo lagi nih kalau disuruh janji begini ya. Amin. Nah, kalau diulang baru agak kenceng, tapi kayaknya, belum ada setengah yang amin. Tapi saya percaya, semua kita saling mengingatkan ya, saling mendoakan satu dan yang lain ya. Jadi saling mendorong satu dan yang lain. Karena kita percaya Tuhan selama itu telah memimpin, menuntun kita kok. Dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itulah yang menuntun, memimpin kita, membuat kita bergerak sesuatu yang baik tentunya ya. Kalau hati kita mempunyai perasaan yang baik, pemikiran yang baik, pasti keluarnya yang baik-baik. Saya percaya kita punya kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita mempunyai kuasa Roh Kudus, kita pasti mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang menyala-nyala. Sehingga ketika orang melihat kita, ada Kristus dalam kehidupan kita. Kasih itu ada dalam hidup kita. Ya. Saya rasa
Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita saling membangun, saling memperhatikan satu dan yang lain ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba telah berhenti menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus terus berkarya, memberkati setiap kami. Kami mau saling mendorong, saling memperhatikan satu dan lain Tuhan. Karena kami tahu tanpa Roh Kudus, apalah arti hidup kami. Tanpa rohnya Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak mau menyombongkan diri kami Tuhan. Bukan dengan kehebatan kami, bukan dengan posisi kami, bukan dengan kedudukan kami, bukan dengan jabatan kami, bukan dengan uang kami. Kami semuanya hamba di mata-Mu Tuhan. Kami adalah hamba, kami adalah keset Tuhan. Kami tahu Kau Allah yang luar biasa, Allah yang punya segala-galanya. Hanya kepadamu lah Bapa, kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Ini kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Puji hormat syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Dalam pagi hari ini kami percaya bukan suatu rutinitas buat kami, tetapi dari kesungguhan hati kami yang terdalam Tuhan. Kami mau menerima perjamuan kudus, kami mau mengingat kematian-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Di atas kayu salib, Kau mati buat kami, Kau mati buat dosa-dosa kami Tuhan. Seharusnya dosa itu kami yang menanggungnya Tuhan. Karena kami tahu upah dosa adalah maut kekal selamanya. Tapi karena belas kasihan Tuhan, semua dosa itu ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Karena kami tahu perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kami. Sebaik apapun kami, sehebat apapun kami tidak bisa diselamatkan. Hanya melalui karya Roh Kudus mati di atas kayu salib. Itulah yang memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Dan kami juga pagi hari ini mau berdamai dengan sesama kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami ada membenci kepada siapapun, kepada teman-teman kami, kepada orang tua, saudara kami semuanya Tuhan, rekan sepelayanan semuanya Tuhan. Ampuni Tuhan, biarlah pagi hari ini kami melepaskan pengampunan Tuhan, agar kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
Bapak Ibu sudah terima semua? Masih belum? Oh iya, tolong Pak Iwan. Di sana masih ada 2 belum. Coba. Di belakang dekat sound. Sana Pak Iwan. Baik, sudah terima semua? Ya. Baik, saya bacakan ayat firman Tuhan. Bapak Ibu semua simak baik-baik. Dan kita boleh aminkan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita percaya roti yang kita pegang melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya roti yang kita pegang melambangkan tubuh Kristus. Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Anggur melambangkan darah Kristus, darah yang terkucur di atas kayu salib. Darah ini memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita percaya anggur yang kita pegang melambangkan darah Kristus. Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan kita. Oh, haleluya. Kebaikan
Benar Bapa, kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami semua mau selalu memuji, menyembah dan meninggikan Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan dan kami muliakan Tuhan. Bapak terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Dan kami telah mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Dan melalui perjamuan kudus pagi hari ini, kami percaya Tuhan sesuatu boleh terjadi dalam tubuh kami. Karena kami percaya dengan iman kami ketika kami menerima perjamuan kudus. Biarlah di dalam tubuh kami ada darah Kristus mengalir dalam tubuh kami. Berarti kami punya DNA Kristus saat sekarang ini. Oleh karena itu kami tidak izinkan ada sakit penyakit apapun dalam tubuh kami. Kalau ada sakit penyakit apapun Kau tahirkan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita akan persiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam hidup ini. Biar supaya kami bertumbuh dan berbuah-buah lebat Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, berkati Om Hengki ya Tuhan yang sudah menaburkan firman-Mu. Biarlah kiranya hikmat, marifat terus Kau tambah-tambahkan atasnya ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan Kau bekerja secara luar biasa. Semakin lebih banyak lagi jiwa-jiwa dimenangkan dan juga Tuhan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, berkati usahanya ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menabur ya Bapa siang hari ini Tuhan Yesus. Sebagian dari apa yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan kami percaya ya Bapa bahwa Engkau terus Tuhan memenuhi segenap keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan biarlah ya Bapa apa yang kami tabur pada hari ini Tuhan itu berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Kami siap menabur dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil menabur, sambil mempersiapkan, nanti taburan boleh diberikan pada kotak ketika Bapak Ibu keluar dari ruangan ini. Kita akan lihat pengumuman. Ya, welcome to GBI Joyful. Ibadah Raya hari ini kami mau tahu saat siang hari ini apakah ada yang baru pertama kali bergabung di ibadah GBI Joyful. Siang hari ini boleh bangkit berdiri. Coba dilihat kiri kanannya Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Masih jemaat yang setia. Oke, baik, next. Ya, perpuluhan dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Joyful, BCA KCP Hasanuddin dengan nomor rekening yang tertera. Next. Laporan keuangan gereja, mari kita lihat. Laporan keuangan mingguan, minggu ke-1 sampai ke-5 Juli. Ya, di minggu ke-5 itu ada total penerimaannya adalah sebesar 4.817.000. Next. Ya, laporan keuangan mingguan ini total pengeluaran ya. Di minggu ke-5 ada 12.038.900. Next. Persepuluhan tunai minggu pertama bisa dilihat namanya Bapak Ibu dengan total persepuluhan tunai sebesar 11.730.000. Next. Persepuluhan transfer minggu pertama dengan total 11.950.000. Dengan kemudian di minggu kedua ada persepuluhan tunai 250.000. Next. Persepuluhan transfer totalnya di minggu kedua ada 14.497.000. Minggu ketiga persepuluhan transfer totalnya ada 1.250.000. Next. Ya, persepuluhan tunai itu juga ada di 1.300.000 di minggu keempat. Di minggu keempat ada persepuluhan transfer sebesar 1.550.000. Persepuluhan transfer minggu kelima sebesar 3.200.000. Next. Ya, bagi jemaat yang ingin mengetahui laporan keuangan dapat dilihat di mading gereja, dan apabila ada selisih atau ada revisi, Bapak Ibu boleh menghubungi bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati.
Ya Bapak Ibu, kami mengundang doa fajar. Doa fajar hari ini, kali ini masih dilakukan via Zoom Bapak Ibu. Hari Sabtu pagi, jam 5 pagi, kami mengundang tidak hanya bagi yang bertugas melayani, tetapi juga bagi jemaat Bapak Ibu. Ya, Sabtu pagi jam 5, nanti link Zoom bisa disebarkan oleh sekretariat. Next. Doa malam juga diadakan di hari Selasa 9 Agustus. Ya, jadi setiap Selasa ada doa malam jam 7 malam melalui Zoom juga. Ya, via Zoom nanti bisa disebarkan oleh sekretariat. Next. Ibadah pray, praise and worship dengan tema kemerdekaan dalam Kristus akan diadakan hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022 di jam 19.30 Bapak Ibu. Jadi kalau PPW kita di ibadah minggu itu terbatas ya Bapak Ibu, terbatas oleh jam. Tapi nanti di hari Selasa yaitu biasanya kita akan melakukan PPW lebih banyak lagi Bapak Ibu, 1 jam full begitu. Jadi kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian yang masih haus, masih lapar untuk memuji Tuhan bersama-sama ya tanggal 16 Agustus jam 7:30 malam di tempat ini. Next. Ya, Komsel Joyful Family dengan tema perkataan yang menjadi berkat. Hari Minggu tanggal 14 Agustus jam 7 sampai jam 9 dengan pemimpin sharingnya adalah Ibu Erni Iriantini. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu kami mengundang juga untuk Komsel supaya bisa berakar, bertumbuh dan berbuah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu semua di sini kan tentunya nggak mau cuma jadi bayi-bayi begitu kan ya. Kita harus bertumbuh Bapak Ibu, bahkan berbuah gitu. Amin. Next. Ya, ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sanosa dengan tema Batu Sandungan. Ya, onsite di gereja di tempat ini dan juga ada online via Zoom jam 9 Bapak Ibu. Kita mulai jam 9. Jadi kalau bisa Bapak Ibu saudara sekalian datang itu ya sebelum jam 9 begitu ya. Next. Ya, ini bisa dilihat untuk pengkhotbah bulan Agustus tanggal 14, 21 dan 28. Next. Ibadah sekolah minggu anak setiap hari Minggu jam 9 pagi bertempat di gereja di lantai 1, tapi saat ini lantai 1 itu sedang diperbaiki ya supaya anak-anak sekolah minggu itu bisa dapat ruangan lebih besar lagi. Jadi mereka sementara pindah ke lantai 3 gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika mengantarkan anaknya untuk sementara di lantai 1 nggak ada, langsung aja naik ke lantai 3. Next. Ya, Bela Negara masa kini ini ibadah pemuda hari ini. Saya memanggil untuk semua kaum muda di tempat ini ya. Kita ada ibadah ngupas Minggu hari ini jam 11.20 di tempat ini ya. Oke, next. Ibadah Youth Joyful minggu depan dengan tema merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa ya. Nah ini pembicaranya adalah gembala kita Pendeta Hengki Sudiarto. Next. Kita juga ada Komsel teman-teman hari Sabtu di minggu kedua dan minggu keempat di jam 8. Ya ini juga melalui Zoom ya. Next. Oh kita akan ada melihat video kegiatan youth beberapa kali ibadah youth dan yang terakhir. Mungkin bisa dibantu lampunya dan suaranya. Kita tonton bersama ya. Suaranya nggak benar. Kasih yang begitu besar, ya, kurang dari awal. lebih kuat dari dosa. Multimedia dari awal. Siapa kita? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
tim Youth udah membuat video ini. Ya Bapak Ibu, kita lihat bahwa anak-anak muda di tempat ini mereka sama-sama bersuka cita di tempat ini. Kami mengundang youth atau anak-anak muda yang lain, ya mungkin dengan dorongan orang tua bahwa dengan komunitas yang baik begitu ya, kita menjaga anak kita. Tuhan Yesus kan bisa jaga 24 jam ya. Kita matanya tuh orang tua gak bisa jaga 24 jam. Hanya Tuhan Yesus dan firman-Nya yang bisa ditanamkan dalam hati anak-anak itu saja yang menjagai dia. Mari makanya kita membawa mereka dalam komunitasnya yang baik. Amin Bapak Ibu, kami mengundang semua anak-anak muda di tempat ini untuk bergabung bersama-sama kami. Keluarga besar GBI Joyful mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Feni tanggal 7 Agustus tahun 2022. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Udah satu aja ya? Oke. Ya, ini ada pengumuman Natal bersama GBI Joyful di Indo Alam Puncak akan diadakan Jumat 23 hingga Minggu 25 Desember. Daftarkan segera dan menabung Bapak Ibu. Pendaftaran sudah dimulai. Silakan menghubungi sekretariat gereja yaitu Saudara Dermas dengan biaya 225.000 per orang. Nah, ya ini sudah disubsidi gereja sebesar 225.000. Free kaos untuk dewasa. Kemudian bagi jemaat yang akan mengajak saudara atau kerabat lainnya dengan membayar full ya, bukan jemaat di tempat ini, yaitu 450.000 per orang. Untuk seluruh jemaat wajib vaksin kedua, booster atau rapid test antigen atau PCR. Mungkin nanti ini bisa dijelaskan lagi ya Om KC. Ya, mau ada penjelasan lagi Om? Ya, tambahan aja. Ini untuk seluruh jemaat yang wajib vaksin kedua, booster dan rapid test itu dari hotel yang minta. Ya, jadi biasa kita kalau ke hotel juga harus cek. Ya, mereka juga minta, jadi wajib bagi jemaat harus vaksin 2 kali. Kalau yang belum vaksin atau booster harus ada tes antigen atau PCR. Semua udah booster? Udah vaksin 2 kali? Udah, berarti ikut semua besok. Amin ya. Ya tadi udah dibilang Pak, yang belum vaksin nggak bisa pergi. Jadi kalau mau ikut vaksin ya. Di mana-mana udah ada vaksin. Oke, terus ada sedikit lagi. Buat jemaat, tadi kita ada sedikit Pak Hengki berbicara tentang jemaat. Kita semua mau bertumbuh, amin. Nggak mau jadi jemaat biasa aja. Tadi Caca juga ngomong. Kita nggak mau jadi jemaat biasa, tapi kita mau semakin bertumbuh. Amin. Ini tadi lemes lagi nih Pak Angke. Amin. Amin. Ya. Nah, Aser. Sekarang kita punya ketua yang baru ya, namanya Pak Daud Yosua. Mana Pak Daud? Kalau yang nggak ada yang kenal boleh. Pak Daud mana ya Pak Daud ya? Ngilang dia ya. Oh di belakang. Nah itu ya. Kemarin, boleh maju, biar pada kenal. Iya, udah kenal semua ya. Lagi itu kan Pak Yohanes, tapi dengan satu dan lain halnya, ya Pak Yohanes tidak menjadi koordinator Aser lagi, diganti oleh Saudara Daud. Daud Yosua, bukan Daud Tanaya. Terus, bagi jemaat, yang mau bertumbuh dan tidak hanya menjadi jemaat biasa, mau melayani, untuk bagian Aser kalau mau silakan hubungi Pak Daud Yosua. Amin. Kita mau jadi jemaat yang bertumbuh. Amin. Gak mau jadi biasa aja. Ayo kita mulai melayani. Ya. Yang mau melayani silakan daftar. Jadi gini, mungkin saat ini kita masih beribadah 1 kali. Tapi tahun depan kalau udah enak, apa sih penyakitnya namanya? COVID. Jadi lupa tuh, saking kebanyakan COVID jadi lupa ya. COVID nanti tahun depan kalau enggak, kita banyak butuh Aster karena kita akan ibadah mungkin 2 kali lagi ya Pak Hengki ya. Iya dong. Kita nggak mau udah 2 kali terus kita turun 1 kali.
bukan hanya jemaat yang bertumbuh, gereja pun pasti akan bertumbuh. Amin. Bertumbuh, kita akan ibadah 2 kali. Jadi kita Joyful nanti butuh usher. Jadi buat setiap jemaat yang mau melayani sebagai usher, silakan hubungi Pak Daud Yosua. Enggak ada batas umur. Ya, tapi jangan anak muda beda lagi. Ya, terus mau sampai umur berapa? Umur berapapun boleh melayani. Ya, boleh melayani. Satu lagi, pesan Pak Gembala. Bagi jemaat yang mau bertumbuh, harus apa? Tadi ikut komsel. Ya, ikut aja komsel. Nanti Pak Iwan, Pak Dermas dari sekretariat akan mengirim linknya. Ya, ikut komsel. Nanti minggu yang akan 2 minggu, seminggu lagi kita akan mulai komsel. Mau ikut semua? Lemes lagi. Mau ikut? Amin. Amin. Nanti ikut ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, ini berikut adalah susunan panitia Natal bersama Indo Alam tanggal 23 sampai 25 Desember dengan Ketua Bapak Rikoten dan wakilnya Bapak Doni Abed. Ini sepasang tak terpisahkan ya mereka itu. Oke, dengan susunan bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, next. Rapat Asyar kepada seluruh tim Asyar diharapkan untuk mengikuti rapat. Nah, ini langsung bekerja ini ketuanya ya. Luar biasa Om. Ya, mengikuti rapat di ruang doa lantai 3 setelah selesai ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Demikian pengumuman. Kita akan berdoa syafaat. Saya akan mengundang Ibu Erni yang pimpin kita dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Firman-Mu berkata, apabila 2 orang sepakat meminta apapun di muka bumi, maka Bapa akan mengabulkannya. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk GBI Joyful Bapak. Engkau memberkati gembala, wakil gembala, dan semua tim koordinator bila damai sejahtera kesatuan unity antara pemimpin dengan jemaat-Mu boleh terjalin dengan baik Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga di GBI Joyful. Tuhan, pagari keluarga kami oleh kekuatan kuasa darah anak domba Allah. Tidak ada yang narkoba seks bebas, apapun yang terjadi dengan situasi setiap keadaan sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau campur tangan, baik itu kesehatan, ekonomi maupun segala sesuatunya permasalahan ada di setiap GBI Joyful jemaat-Mu Bapak. Kau campur tangan Bapak, karena kami percaya Engkau Allah yang kuat, Allah yang tidak tertandingi, Allah yang sangat mengerti setiap tetesan air mata setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Allah yang memberikan masa depan, karena Engkau berkata, aku Allah-Mu, mengetahui apa yang ada mengenai kamu, yaitu damai sejahtera, rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Yes. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Santoso Bapak. Bapak Ibu, mari kita mengangkat tangan. Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepada Kristus, Dia akan berikan kuasa. Menumpangkan tangan atas orang sakit, orang sembuh. Mengusir setan-setan pergi. Oleh sebab itu kami minta segala roh maut atas nama Santoso, kami patahkan kekuatan Kau di dalam nama Yesus. Segala bibit kanker, tumor, mati akar-akarnya. Firman Tuhan berkata, setiap tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa, kami cabut akar-akarnya di dalam nama Yesus. Bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Santoso Bapak. Dia panjang umur, dia akan sehat Bapak. Tuhan, nyatakan kekuatan kuasa-Mu, berikan kekuatan Bapak untuk keluarga Bu Hendra Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Bapak, pada saat ini juga kami akan berkata Bapak, setiap kepahitan dalam hidup kami, kebencian, apapun akar-akar sakit jiwa, apapun yang membuat sakit penyakit kami, patahkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami percaya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Beri kami hati yang baik Bapak. Pada saat kami mempunyai hati yang baik, perkataan kami baik, hidup kami pun baik. Siapa yang ingin melihat hari-hari baiknya, dia harus menjaga perkataannya daripada yang jahat. Firman-Mu berkata demikian. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk Pak
Jokowi Bapak beserta jajaran kabinetnya. Kami rindu Bapak, roh takut akan Allah boleh terjadi atas kepemimpinannya. Dari Sabang sampai Merauke, biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Raja atas bangsa kami. Kami juga tidak lupa Bapak, kami mau berdoa Bapak untuk umat pilihan Allah, imamat rajani bangsa yang kudus kepunyaan Tuhan Israel. Shalom Israel, Shema Israel. Tuhan berkata, hai Israel, siapa yang memberkatimu, aku akan berkati. Siapa yang mengutukimu, aku akan kutuk. Oleh sebab itu kami berdoa Bapak, kami atas nama GBI Joyful, kami percaya kami melepaskan shalom untuk bangsa pilihan Bapak. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pribadi lepas pribadi, beri kami kesehatan yang baik Bapak. Kami juga mau berdoa untuk setiap perekonomian, untuk setiap kesehatan anak-anakmu di tempat ini semua Bapak, kami percaya ada di dalam damai sejahtera, ada dalam kesehatan yang baik. Kami hidup di dalam kemakmuran kuasa Allah. Pada saat kami diberkati, biarlah kami menjadi saluran berkat. Kami adalah orang-orang yang mempunyai hak istimewa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah selesai ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu mengikuti kami, menyertai kami. Dan kemanapun kami pergi, kami percaya sebentar kami akan pulang. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai kami ya Tuhan. Ke rumah kami masing-masing. Dan mungkin kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan juga tetap menyertai, membuat segala sesuatunya berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan pelihara kesehatan kami, Tuhan pelihara setiap keluarga kami, Tuhan pelihara setiap anak-anak kami, Tuhan pelihara setiap istri, suami kami, semuanya Tuhan. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah waktu engkau keluar, diberkati waktu engkau masuk. Kau akan dipakai menjadi kepala dan bukannya ekor. Kau semakin hari semakin naik dan bukannya turun. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, semua yang sekolah, yang kuliah, semua kita berkati Tuhan. Dari saat sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kita berkati sama-sama, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.